Elana terbangun dari pingsannya. Elana mengamati keadaan sekitarnya. Ini adalah sebuah gedung tua. Elana tidak melihat ada orang di sana. Apa aku baru saja diculik? Pikir Elana. Elana melihat ke semua arah dan melihat tak jauh dari posisinya ada sebuah besi runcing. Elana mencoba mendekati besi tersebut dan mulai mengasah ikatannya agar terlepas. Ikatan tangan Elana berhasil terlepas. Dengan segera Elana membuka ikatan yang mengikat kakinya. Hah, kalian berani-beraninya menculikku, bisis Elana dengan marah. Elana melihat sebuah pukulan kastuk kayu yang sudah usang, namun nampaknya bisa bermanfaat. Elana bersembunyi di sudut yang agak gelap, tak terlihat. Menunggu pintu dibuka lalu segera akan menghabisi mereka dengan pukulan kayu kasih yang ada di tangannya. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya pintu terbuka. Dua orang pria masuk. Bos, orangnya menghilang, pikir salah satu dari mereka. Pria yang dipanggil bos pun masuk. Bagaimana bisa menghilang? Ini tidak baik. Kita belum mengambil foto wanita itu tanpa busana, ucap pria yang dipanggil bos tersebut. Sialan, mereka ingin mengerjaiku rupanya, bisis Elana dengan hati geram. Elana keluar, lalu memukul dengan cepat ke bagian kepala mereka. Elana juga menendang bagian vital mereka, sehingga mereka lengah, dan Elana bisa melarikan diri. Elana menuruni tangga gudang tersebut. Ketika sampai di depan pintu, Elana melihat pintu gudang tersebut digembok dari dalam. Ah, sungguh hari yang benar-benar sial, pikirnya lagi. Tiga pria yang masih menahan sakit tersebut mulai menuruni tangga, ingin menangkap Elana. Dengan rasa panik, akhirnya Elana memutuskan untuk melarikan diri melalui jendela. Sekuat tenaga, Elana mengayuhkan pukulan kasih tersebut ke kaca jendela, sehingga menjadikan kaca tersebut hancur berkeping-keping. Tanpa pikir panjang, Elana segera saja melompat. Besetan sisa-sisa runcingan kaca yang mengenai kaki dan tangan tidak dirasakan lagi. Terkalahkan oleh rasa paniknya, Elana terus berlari dengan luka di tubuhnya dan darah menetes. Tetes keringat karena berlari semakin menambah perih kulit Elana. Tiga pria itu juga dengan cepat mengejar. Elana mulai kehabisan napas. Wajahnya mulai memucat dan perutnya terasa kram. Ah! Kumam Elana menahan kram di perutnya. Elana menoleh ke belakang dan melihat mereka semakin mendekat, mengejarnya. Pandangan Elana mulai mengabur. Napasnya sudah terasa pendek. Elana berjongkok memegangi perutnya yang terasa sakit karena kram. Dalam separuh ketidaksadarannya, sebelum pingsan, Elana melihat ada beberapa pria berjas datang ke arahnya. Mereka adalah pengawal Jun. Ketika diminta melacak seseorang yang kemungkinan diculik, kepala pengawal Jun segera saja meminjam anjing pelacak dari tim kepolisian. Kepala pengawal berinisiatif menggunakan anjing pelacak berjenis Belgian Malinois yang mempunyai penciuman yang sangat tajam dan mampu mencium setiap aroma benda dan mampu membedakan dengan aroma-aroma yang lain. Anjing tersebut juga memiliki penglihatan yang tajam dan memiliki gerakan yang cepat dan gesit, sehingga dijadikan anjing pelacak oleh polisi. Karena itulah para pengawal Jun dapat menemukan posisi Elana. Sek! Marisa membuka pintu karena rawat inap Elana. Jun dan Hana ada di dalam, sedang menjaga Elana. Bagaimana keadaannya? Tanya Marsha. Kenapa bisa begini? Tanya Marsha lagi. Hana menangis dan memeluk Marsha. Hati Jun terasa perih melihat Hana menangis sesenggukan seperti itu. Merasa Hana masih belum tenang, akhirnya Jun pun menjawab pertanyaan Marsha dan menceritakan semuanya. Jun kebetulan sedang ada jadwal kerja di Korea. Mengetahui Hana sedang ada di Korea juga, Jun memutuskan mengikutinya. Dan beruntung, keputusan Jun kali ini tepat. Karena jika tidak, entah apa yang terjadi pada Elana. Seharusnya aku memberikan pengawalan kepada mereka berdua, ucap Marsha dengan menyesal dalam hati. Mendengar kabar dari Marsha tentang apa yang menimpa Elana, dia segera saja menghubungi Axel. Besok kau berangkat ke Korea. Asisten Lee akan mengurus semuanya untukmu, perintah Louis. Tapi kenapa? Tanya Axel. Apakah Marsha terluka? Tanya Axel lagi. Tidak, bukan Marsha, namun Elana. Jawab Louis. Apa? Elana? Ucap Axel tidak percaya. Ya, nampaknya ada yang menculiknya dan berniat menyakitinya. Jawab Louis lagi. Baik, aku akan segera bersiap.
Ucap Axel. Hati Axel serasa diterpa angin puyuh mendengar perkataan Louis. Begitu selesai menerima telepon dari Louis, dengan segera Axel mengurus cutinya. Axel tidak mendapatkan kesulitan mengurus cutinya, karena dia adalah dokter yang hampir tidak pernah menggunakan cutinya. Keesokan harinya, Axel sudah berada di Korea. Sebelum melihat Elana, Axel lebih dulu menemui dokter yang menangani Elana. Jadi, apakah ada sesuatu yang berbahaya? Tanya Axel. Tidak, tapi ini adalah hasil pemeriksaan dari bagian ginekologi. Nona Elana tengah mengandung. Ucap dokter tersebut. Usia kandungannya baru memasuki usia 2 minggu kehamilan. Jelas dokter tersebut lagi. Axel mengambil laporan kesehatan itu dan membacanya secara detail. Hamil, pikirnya. Membacanya antara senang dan gundah. Bagaimanapun juga, mereka selama ini selalu tengkar ribut-ribut seperti film kartun Tom and Jerry. Sebentar-sebentar berbaikan, namun sebentar-sebentar juga tengkar marahan. Baik dokter, terima kasih atas bantuannya. Aku akan menjenguknya sekarang. Ucap Axel. Sek. Axel membuka pintu kamar rawat inap tersebut. Hati Axel merasa perih melihat wajah pucat Elana yang tertidur. Axel melihat luka-luka di tangan Elana. Desis Axel pelan. Hana dan Elana terbangun melihat ada pergerakan di kamar rawat inap itu. Axel? Panggil Marsha. Apa Louis yang memintamu ke sini? Tanya Marsha. Iya, Jawab Axel. kalian pasti lelah. Beristirahatlah di rumah, giliran aku yang menjaganya. Ucap Axel. Baiklah, kami akan pulang dan akan kembali lagi nanti. Ucap Marsha. Tak berapa lama setelah Hana dan Marsha pulang, Elana tersadar dan melihat sekeliling. Elana terkejut mendapati Axel tengah duduk di sofa dan bersibuk dengan laptopnya. Kau sedang apa di sini? Tanya Elana. Axel menoleh kepada Elana, menutup laptopnya, lalu mendekati Elana. Tentu saja menjagamu. Jawab Axel. Hei, di sini banyak perawat yang akan menjagaku, jadi tidak perlu repot. Ucap Elana. Mana bisa begitu? Sudah jadi kewajibanku untuk menjaga kalian. Ucap Axel seraya bersedekat dan mengangkat baunya. Maksudmu? Tanya Elana. Tentu saja menjaga kalian, kau dan bayi kita. Ucap Axel enteng. Hah? Ucap Elana seraya menutup mulutnya dengan kedua tangannya karena terkejut. Bayi kita? Tanya Elana terbata gugup. Ya, di rahimmu sedang tumbuh gen dariku. Jawab Axel dengan tenang. Kamu? Bayi? Ucap Elana masih dengan tidak percaya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.